Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya yang sudah menumpuk-numpuk dan belum saya balas ya, insya Allah nanti akan saya bahas ya melalui video ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Akhir-akhir ini memang saya tidak upload ya teman-teman, 2 atau 3 hari atau 4 hari ya. Ya mohon dimaklumi karena kesibukan dalam bekerja ya, alhamdulillah, dan saya syukuri saja. Ini saja masih kurang istirahatnya, kurang tidurnya, dan makan pun sedang tidak teratur. Semoga baik-baik saja. Demi teman-teman, demi bisa memotivasi teman-teman ya untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung ini, saya berusaha tetap akan upload walaupun mungkin tidak serutin seperti biasanya ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman, insya Allah nanti kalau sudah waktunya sudah senggang gitu ya, insya Allah nanti akan rutin lagi uploadnya ya teman-teman ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya. Oh ya, saya sampaikan lagi ya, mungkin untuk pendatang baru ya, saya bukan dokter, bukan ahli modis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi tetap semangat ya. Oke, pertanyaan pertama dari akunnya Mio Bondre. Izin tanya mas, boleh? Pernah nggak sampai tekanan darah naik? Kok saya semenjak kena asam lambung, darah saya sering naik? Pernah ya teman-teman ya. Jadi awal-awal terkena gangguan asam lambung memang tensi saya juga tinggi. Ya mungkin itu berhubungan karena sensasi yang kita rasa, akhirnya kita itu cemas, ya sering cemas lah, intinya sering tegang. Jadi tensi juga ada kemungkinan itu pengaruh dari situ bisa naik ya teman-teman ya. Tapi saya dulu juga pernah mengalami hal seperti ini. Lama-kelamaan juga bisa normal lagi kok ya teman-teman ya. Jadi ya usahakanlah kita tetap bisa rileks ya. Jangan takut teman-teman ya. Oke, pertanyaan kedua ya, ini agak banyak. Dari akunnya Desi Utari. Saya selalu hadir mas. Oke, terima kasih. Semoga lekas sembuh ya. Mas, saya mau tanya, apakah dulu waktu mas masih menderita GERD anxiety dan waktu masa pemulihan pasca GERD anxiety, mas mengkonsumsi vitamin B kompleks atau tidak mengkonsumsi? Ya, jawaban pertama ya, saya jawab iya, saya mengkonsumsi vitamin B kompleks ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman mungkin ya yang sekarang mungkin bingung nyari vitamin B kompleks merek apa ya. Kalau dulu saya minumnya ya, ini nggak endorse ya teman-teman ya, ini murni berdasarkan pengalaman saya. Yang saya konsumsi itu vitamin B kompleks merek Nutrimax ya, botolnya warna hijau gitu ya teman-teman ya. Terus pertanyaan kedua, jika iya, berapa lama mas mengkonsumsi vitamin B kompleks? Selama 3 bulan, 6 bulan, atau berapa lama? Setiap harikah mas mengkonsumsinya? Saya tidak hitung ya tepatnya berapa bulan, tapi menurut saya waktu itu ya lebih dari 3 bulan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya lebih dari 3 bulan lah. Tapi awal-awal itu memang saya mengkonsumsinya itu ya rutin ya setiap hari. Setiap hari itu rutin. Tapi waktu kondisinya itu sudah ya menurut saya sudah mulai membaik ya, saya nggak setiap hari ya teman-teman ya. Saya minumnya itu 2 hari sekali gitu. Oke, lanjut lagi dari akunnya Herlina Marlina. Habis mandi pakai air dingin, kepala langsung keliengan. Kenapa ya mas? Mungkin efek cemas. Ya, bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau mandi ya, kita masih cemas gitu. Terus kita itu mandi, terus kepikiran yang enggak, ya biasa. Energinya langsung drop, terus keliengan gitu ya. Usahakan sih kalau untuk mandi ya teman-teman yang masih banyak sensasinya nih. Ini ya, saya berbagi berdasarkan pengalaman saya. Usahakan pakai air hangat dulu. Air hangat, air hangat. Saya dulu setiap hari pakai air hangat ya teman-teman ya. Bahkan ketika sore pun ya, belum sore sekali lah ya, belum sampai jam setengah 6 itu, saya jam setengah 4, kadang jam 4 saya mandi itu juga pakai air hangat ya. Tapi lama-kelamaan nanti sedikit demi sedikit itu nanti kita terbiasa dengan mandi air dingin. Jadi dilatihnya itu bertahap ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Pelajar baru. Saya sudah proses pemulihan, tapi tenggorokan terasa ada yang nggak nyaman dan terasa gelisah.
dan kayak mau mati, gini amat ya, punya anxiety dan panic attack. Ya memang seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu merasakan yang seperti ini ya, sensasi seperti ini ya, teman-teman pahami saja. Pahami dalam artian seperti ini. Teman-teman berapa kali merasakan seperti ini, yang seperti rasanya kayak mau mati gitu ya teman-teman. Tapi kan sebenarnya itu nggak apa-apa. Saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika muncul sensasi seperti ini, kita itu semakin cemas, semakin panik, itu malah tambah nggak karu-karuan. Jadi kalau teman-teman sering mengalami hal seperti ini, mulai sekarang belajar untuk relax ya. Sensasi seperti ini nggak apa-apa. Itu udah umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung. Kalau kita sudah mulai relax, kecemasan kita terkendali, insya Allah sensasi-sensasi yang seperti ini nanti juga perlahan itu akan mulai membaik ya teman-teman ya. Jadi penting sekali kita untuk relaksasi gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Rosiana Amanda. Saya setiap hari masih tenggorokan mengganjal, kerongkongan mengganjal, terus suka pusing kalau kerongkongan mengganjal. Tiap hari muncul dan pergi. Sudah 3 bulan lebih belum sembuh total karena sensasi lainnya sudah hilang. Sakit parah-parahnya 2 minggu, setelah itu kesininya tinggal kerongkongan mengganjal sama nafas kurang plong tiap hari. Ada aja muncul, itu kira-kira sudah berapa persen ya Bang? Kalau presentase sebenarnya saya tidak bisa menggambarkan ya teman-teman itu sudah berapa persen. Artinya yang bisa mempresentase ya teman-teman sendiri. Jadi dalam kondisi dulu sebelum terkena gangguan asam lambung ya, teman-teman itu merasakan fit dan sekarang kondisinya mungkin sudah mulai fit, teman-teman bisa presentasikan sendiri. Tapi kalau tinggal sensasi itu saja, ya insya Allah itu sudah sudah akan mulai sembuh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman intinya tetap konsisten, jaga pola makannya. Tenggorokan mengganjal itu biasanya karena asam lambung yang reflux, ada iritasi di tenggorokan ya. Jadi kalau kita nelen ludah pun itu kayaknya mengganjal. Kita minum pun terasa mengganjal di tenggorokan. Gak usah takut ya teman-teman, itu nanti pulihnya berproses. Teman-teman jaga makanan yang dikonsumsi gitu ya. Hindari yang pedas-pedas dulu, yang santan-santan dulu, terus yang kecut-kecut dulu, apalagi yang berminyak itu ya coba dikurangi dulu ya teman-teman, untuk membantu apabila di tenggorokan kita itu karena seringnya naik asam lambung terus ada iritasi, bisa membantu ya teman-teman supaya tidak terus-terusan nanti peradangannya itu lama sembuhnya. Jadi kalau kita bantu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang ramah gitu ya, ramah di lambung kita, juga ramah di tenggorokan kita ya pada saat iritasi, ya insya Allah itu cukup membantu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman ya. Memang tenggorokan mengganjal itu saya dulu juga lama, tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Bisa sembuh ya teman-teman, bertahap. Sabar ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa lagi ini? Alya Saputra. Bener banget mas, aku awal-awal anxiety, kumat karena dengar kabar duka dari sahabat-sahabatku. 2 minggu yang lalu anxiety-ku tinggi dan akhirnya asalamku kambuh. Sekarang sensasinya terasa semua. Ya, jadi begini ya teman-teman, ketika kita sudah mulai membaik, ini pengalaman saya ya. Ketika kita sudah mulai membaik ya, mungkin kondisi sensasi di fisik itu sudah banyak berkurang. Akan tetapi pada saat kita itu mungkin mendengar kabar yang kurang enak, atau mungkin kita itu sedang mengalami terlalu banyak beban pikiran, lalu kita itu kepikiran, akhirnya asam lambung kita itu tinggi lagi ya teman-teman ya, nggak normal lagi. Akhirnya ya sensasi di fisik muncul lagi, di bagian perut, di bagian dada. Itu sabun dulu juga sama seperti itu. Jadi di sini ya membuktikan bahwa ketika kita mengalami gangguan asam lambung, kita sudah tidak merasakan terlalu banyak sensasi di fisik ya. Terus kita pola pikirnya itu juga belum sepenuhnya itu rileks dalam menghadapi ini ya. Itu bisa berpengaruh. Jadi ketika kita mengalami beban pikiran ya, kita pikirkan terus, itu bisa memicu juga muncul sensasi ya teman-teman. Jadi penting sekali untuk relaksasi ya teman-teman ya. Jadi 3P itu kan pola makan, pola hidup, dan pola pikir ya. Usahakan dalam menghadapi ini kita berlatih terus untuk sabar dan rileks ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa lagi? Ini banyak sekali ya teman-teman. Insya Allah nanti saya akan cicil ya pertanyaan-pertanyaan ini, saya bikin dalam bentuk video. Jadi simak terus teman-teman ya. Barangkali nih ada pertanyaan dari teman-teman nantinya ya. Oke.
Dari akunnya Muh Raisa, Mas, pinggang kiri atau kanan kadang nyolek sakit gitu dan perut panas. Mas ngerasain sensasi itu enggak? Iya, ngerasain ya. Dulu hampir setiap hari ya teman-teman ya, lalu pinggang, perut ya, bagian dada gini ya, wah ya hampir tiap hari ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah takut, yang seperti itu bisa sembuh kok ya. Jadi ini kan memang pemulihannya yaitu bertahap ya, perlu proses. Jadi teman-teman itu nggak usah takut ya, 3P jalani konsisten, insya Allah nanti juga perlahan sedikit demi sedikit akan membaik ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Pak Krau. Bang, jika rasa pusing dan berat di kepala sama mata blur hadirnya jam 7 sampai sore, gimana solusinya? Ya, solusinya teman-teman usahakan ya, ini malam itu tidur yang teratur ya, tidur cukup. Terus di pagi hari ya teman-teman usahakan jangan terlalu banyak menatap layar ya, layar HP gitu ya dalam kondisi nyala, apalagi dengan kecerahan layar yang maksimal gitu, usahakan hindari seperti itu. Sesekali aja ya teman-teman ya. Karena di masa-masa seperti ini yang dari pagi sampai sore itu seperti itu ya, itu kan kita juga mengeluarkan banyak energi. Energi kita drop itu juga berpengaruh ya, berpengaruh terhadap apa namanya, rasa pusing, keliengan, mata blur gitu, itu berpengaruh juga ya. Bahkan pada saat kita sudah mulai membaik, di proses kita pemulihan kan sudah mulai membaik nih, sudah mulai enak nih. Kadang itu juga muncul, yang saya alami juga seperti itu. Apalagi kalau tidur nggak cukup, terlalu banyak menatap layar HP ya, mungkin dengan kerjaan-kerjaan kan kita harus pegang HP setiap hari, apalagi dengan scroll, scroll, scroll terus itu juga berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman hindari menatap layar HP yang terlalu lama, apalagi dengan kecerahan warna yang tinggi gitu ya. Dan usahakan teman-teman juga tidur yang cukup. Siang usahakan juga istirahat yang cukup. Kalau teman-teman masih merasa blur atau apa ya, kalau di siang hari mungkin terasa berat gitu ya, saya dulu juga mengalaminya seperti itu ya. Itu pakai kacamata hitam aja. Itu bisa mengurangi apa namanya, rasa silau, terus rasa kayak nggak nyaman di mata, apalagi pas di siang hari, terus kena lampu kan biasanya langsung blur gitu ya kalau kena lampu, terus kadang kunang-kunang, terus kayak ada benang-benangnya itu seperti itu saya dulu mengalami gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan istirahat yang cukup. Kalau teman-teman mau bepergian keluar ya pakai kacamata saja. Ya, sekarang aja saya kalau misalkan kurang tidur, terlalu lelah gitu, itu mata juga nggak nyaman ya teman-teman, mata itu nggak nyaman gitu. Jadi apalagi kalau kita sedang di masa pemulihan, di saat proses kita itu menghadapi gangguan ini. Jadi teman-teman usahakan istirahat cukup ya. Oke, lanjut lagi ya dari akunnya Hello Kev. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau tanya, kalau tiba-tiba kepala rasa kayak mau muter terus badan kayak oleng, melayang, apakah itu sensasi Mas? Iya, dulu hampir setiap hari ya teman-teman. Keliengan, sempoyongan, badan oleng, badan goyang, alah udah terasa nggak nyaman sekali. Tapi itu nggak bahaya. Ya menurut saya itu nggak bahaya. Cuma itu menimbulkan kecemasan kita karena itu terjadi setiap hari ya. Bahkan bisa setiap saat dalam satu hari itu ya. Dari pagi sampai sore kita itu merasakan ketika kita mau berdiri, mau aktivitas, badan kita itu nggak enak ya. Badan kita itu goyang ya, kayak ada gempa seperti itu. Dan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya, kebanyakan juga mengalami seperti ini. Ya. Saya dulu termasuk lama sekali ya, lama sekali untuk apa namanya, keliengan gitu ya, badan goyang, terus rasa kayak mau pingsan, bahkan vertigo yang muter itu saya juga merasakan ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut. Nanti seiring berjalannya waktu, energi teman-teman itu mulai pulih ya, terus kondisi asam lambungnya sudah mulai normal, kecemasan mulai terkendali, insya Allah itu juga perlahan sedikit demi sedikit itu juga akan membaik ya. Lakukan aktivitas, mulailah aktivitas walaupun masih terbatas, dilatih, dilatih. Ya, hobi-hobi teman-teman itu ya, itu coba disalurkan sedikit demi sedikit karena nanti kita fokusnya itu akan teralihkan, tidak memikirkan sensasi-sensasi ya teman-teman ya. Sedikit demi sedikit ketika kita sudah mau menyalurkan hobi kita ya, nanti akan ada timbul rasa senang. Ya, kalau kita sudah timbul rasa senang, itu menurut saya itu cukup membantu dalam proses pemulihan gangguan ini ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya, 3P jalankan konsisten, insya Allah nanti perlahan akan membaik, amin.
Oke teman-teman ya, sekian dulu ya. Insya Allah nanti disambung lagi ya. Masih mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi simak terus ya, barangkali ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.